Halo kawan-kawan insomnia, selamat datang di channel INSOFC. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Buat kalian yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe. Klik tombol merah di kanan bawah dan jangan lupa aktifin loncengnya. Karena dengan subscribe, kalian telah membantu channel ini agar terus berkembang. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan dengan adegan seorang pria sedang mengintai sepasang manusia yang sedang bercocok tanam, dialah The Virtuoso. Seorang pembunuh bayaran profesional yang selalu menjunjung tinggi waktu dan ketepatan dalam pekerjaannya. Selayaknya pembunuh bayaran pada umumnya, dia memilih tinggal sendiri dan menjauhi keramaian demi menjaga identitas rahasianya. Dan untuk menerima misi dari atasannya, dia harus pergi ke kantor surat independen. Bukan hanya itu, misi yang ia terima hanyalah berbentuk secari kertas yang berisikan sebuah kode. Di mana dirinya harus memecahkan kodenya sendiri demi mengetahui siapa target di dalam misinya. Kemudian Virtuoso menghubungi atasannya, di mana dia diberikan sedikit clue tentang profil target misi kali ini. Dia hanya memiliki waktu 48 jam untuk menyelesaikannya, dan di mana semua kejadian ini akan dibuat seolah-olah hanya kecelakaan biasa. Singkat cerita, Virtuoso sudah bersiap di balik jendela sebuah apartemen, di mana disitulah tempat paling strategis untuk melakukan aksinya. Diketahui target kali ini adalah seorang pria pemilik sebuah perusahaan yang mengendarai sedan berwarna merah. Saat pria itu melintas, Virtuoso dengan sigap membidik mobil tersebut. Virtuoso menembak ban mobil target, namun naasnya, ketika Virtuoso melancarkan aksinya, terlihat ada warga sipil yang sedang bermain bola di sekitaran tempat yang Virtuoso rencanakan. Mobil yang ia tembak, seketika oleng ke kanan dan menabrak mobil van di samping warga tersebut. Misi berhasil dilancarkan, namun terlihat ada warga sipil yang ikut terbakar atas kejadian ini. Virtuoso kaget melihatnya, seolah-olah ia tak percaya melihat semuanya. Dalam hal ini, dia merasa bersalah dan sedikit penyesalan, karena ada korban tak bersalah yang ikut menjadi korban. Dan hal ini juga yang membuat hati nurani seorang pembunuh bayaran kembali muncul. Untuk menenangkan hati dan pikirannya, terlihat Virtuoso mengunjungi sebuah pemakaman, yang diketahui, itu adalah makam ayahnya. Di saat yang bersamaan, atasan Virtuoso mendatanginya di pemakaman, dikarenakan Virtuoso tidak dapat dihubungi. Sebagai atasan, dia tahu apa yang sedang dialami oleh Virtuoso. Dia menjelaskan bahwa korban tak bersalah di dalam misi pembunuhan sering terjadi, dan jangan biarkan kejadian ini menjadi beban pikiran. Karena selama ini, Virtuoso adalah yang terbaik dan paling sempurna. Dia juga memberi pesan, untuk mengangkat telepon ketika dia yang menelpon. Keesokan harinya, Virtuoso kembali mendapatkan tugas baru. Untuk kali ini juga, Virtuoso diberi tugas langsung oleh atasannya tanpa melalui kantor pos. Dia diberi secari kertas yang bertuliskan nama White Rivers, beserta alamat dan waktu eksekusi target. Atas perintah atasannya juga, dia harus mengganti mobil lamanya dengan yang baru, dengan alasan untuk menghilangkan jejak. Di tengah jalan saat mengisi bahan bakar, Virtuoso bertemu dengan seorang wanita cantik. Wanita itu sedikit menggoda Virtuoso, sebagai pembunuh profesional, dia mengacuhkan wanita itu dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama setelah itu, dia sampai di tempat yang dituju, tempat itu bernama Cafe Rossi. Di sini Virtuoso kembali melihat mobil milik wanita cantik tadi. Dan untuk berjaga-jaga, dia pun memfoto semua plat mobil yang ada di parkiran kafe. Saat masuk kafe, Virtuoso langsung mengamati semua orang yang ada di dalam. Terlihat ada beberapa orang di dalam kafe, satu pasangan, satu pria menyendiri dan wanita cantik yang dia temui di pom bensin. Ternyata wanita cantik itu adalah waiters di kafe ini. Dia pun duduk di meja paling pojok, di mana di situ dia bisa mengawasi pergerakan semua orang yang ada di dalam kafe. Setelah memesan kopi, dia sedikit bertanya kepada wanita cantik ini tentang White Rivers. Wanita itu menjawab kalau ada sebuah sungai dan arung jeram di daerah itu. Sambil menikmati kopinya, Virtuoso mencari informasi tentang kepemilikan plat mobil dengan sebuah aplikasi seluler.
Saat itu juga, datanglah seorang sheriff bernama Myers yang dianggap Virtuoso sebagai pengganggu. Dan di saat itu juga, Virtuoso harus memikirkan rencana baru karena misi secepatnya harus diselesaikan. Beberapa saat, Waiters itu mendekati Virtuoso, yang diketahui dia bernama Dixie. Virtuoso menanyakan sebuah penginapan terdekat di daerah ini, dia juga mengatakan akan datang kembali ke kafe itu. Alih-alih meninggalkan kafe, Virtuoso diam-diam menunggu di dalam mobilnya. Satu persatu pengunjung kafe keluar, Virtuoso mencurigai si pria penyendiri sebagai White Rivers, dan dia pun mengikutinya. Ternyata pria tersebut menginap di sebuah hotel, diam-diam Virtuoso memperhatikannya. Dengan berpura-pura menginap di hotel yang sama, dimungkinkan pembunuhan akan berjalan dengan mudah. Virtuoso menyewa kamar yang bersebelahan dengan pria itu, dengan peralatannya dia mempersiapkan semuanya. Ketika pria itu keluar dari kamarnya, Virtuoso diam-diam masuk ke kamar pria itu. Dia mencoba membunuh pria itu dengan mencampurkan racun ke dalam minumannya. Setelah semua sudah tercampur, belum sempat dia kabur si pria itu kembali ke kamarnya. Virtuoso bersiap-siap menodongkan pistolnya sambil dia menanyakan soal White Rivers. Ternyata, pria yang dicurigai sebagai White Rivers bukanlah White Rivers itu sendiri. Setelah membunuh pria itu, Virtuoso kembali ke kafe milik Dixie. Karena terasa lapar, dia memesan sebuah makanan. Secara bersamaan terlihat Sheriff Myers sedang berpatroli. Virtuoso berpura-pura membantu Dixie ke dapur untuk menghindari si sheriff. Untungnya, si sheriff tidak masuk ke kafe itu. Virtuoso kembali ke meja untuk makan sambil ditemani oleh Dixie. Sambil mengobrol panjang lebar, di situ terlihat Dixie sedang membutuhkan pelukan hangat seorang pria. Sebagai seorang pembunuh, Virtuoso tidak ingin menyampurkan urusan wanita dengan pekerjaannya. Dia mengacukan Dixie lalu pergi dari kafe itu sambil berkata, bahwa dia tinggal di hotel dekat sini. Sesampainya di hotel, tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Tak lain lagi, Dixie menyusulnya ke hotel. Saat mereka bermesraan, Virtuoso malah menaruh curiga ke Dixie. Dengan sedikit pembelaan, Dixie berkata tidak tahu apa-apa soal itu. Dixie bilang tidak kenal dengan sheriff yang sering datang ke kafe. Kenapa bisa? Dixie bilang kafe itu milik bibinya yang bernama Rosie yang sedang sakit. Maka dari itu Dixie datang ke sini untuk membantu mengolah kafenya. Dixie akhirnya dipersilahkan pergi, namun terlihat di luar sedang hujan salju. Dan Virtuoso pun meminta Dixie untuk tinggal sementara sampai saljunya berhenti. Saat Dixie tertidur, Virtuoso mendatangi rumah si pasangan yang di kafe tadi. Dia masuk lewat pintu belakang dan langsung naik ke lantai atas. Terdengar suara orang keluar dari kamar mandi, ternyata wanita tadi. Dia kaget dengan kedatangan Virtuoso yang membuatnya teriak. Virtuoso mencoba menembaknya, namun meleset. Pasangan pria yang masih di dalam kamar seketika mengambil senjatanya. Ketika menembak, bukan Virtuoso yang menjadi sasaran melainkan wanita tersebut. Terjadi baku tembak antara Virtuoso dengan pria tersebut. Akhirnya, pria itu berhasil dibunuh. Saat dia mencari identitas pria itu, Virtuoso menyadari bahwa pasangan ini bukanlah White Rivers. Dia membuat kesan seolah-olah seperti terjadi perampokan di rumah itu. Saat dia keluar rumah, Sheriff Myers datang ke sana bersiap dengan senjatanya. Sheriff masuk melalui pintu depan, dengan berhati-hati Virtuoso menyelinap melalui pintu belakang. Virtuoso bersembunyi di belakang mobil Sheriff. Tak disengaja, Virtuoso melihat bekas darah di kap bagasi mobil itu. Virtuoso membukanya, ternyata ada mayat di dalamnya. Mayat itu sendiri adalah seorang polisi yang diketahui, itu adalah Sheriff Myers sendiri. Virtuoso berpikir, siapa sebenarnya orang yang menyamar menjadi sheriff itu? Apakah dia White Rivers? Setelah itu Virtuoso kembali ke mobilnya, dia bersembunyi sambil menunggu kepergian sheriff gadungan ini. Tak lama setelah itu, si sheriff pergi dan Virtuoso mengikutinya. Virtuoso berpikiran bahwa sheriff ini adalah White Rivers itu sendiri. Terlihat sheriff berhenti di pinggir jalan, Virtuoso berpura-pura menjadi warga biasa dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di situ Virtuoso berhenti, dia menanyakan soal White Rivers kepada sheriff tersebut.
Tanpa berpikir panjang, Virtuoso menembak dadanya. Namun Sheriff itu masih bisa kabur, dia berlari ke arah hutan dan Virtuoso mengejarnya. Saat terlihat lengah, Virtuoso akhirnya bisa membunuh Sheriff tersebut. Virtuoso kembali ke hotelnya. Sebelum masuk, Virtuoso memberi laporan ke atasan bahwa misi telah diselesaikan. Dia juga melaporkan bahwa di misi kali ini, terdapat banyak korban selain target. Dia juga bercerita setiap kali membunuh orang, terbayang-bayang sosok wanita yang menjadi korban kebakaran di misi sebelumnya. Kemudian Virtuoso masuk ke kamar hotelnya, terlihat Dixie yang masih tertidur tanpa memakai pakaian satupun. Tidak memerlukan waktu lama, Virtuoso langsung memanfaatkan momen ini. Terjadilah adegan bercocok tanam. Setelah selesai bercocok tanam, Dixie bercerita ingin cepat-cepat pergi dari kota ini, dia ingin pergi ke Italia. Dixie kemudian membersihkan dirinya ke kamar mandi, saat itu juga Virtuoso diam-diam melihat paspor milik Dixie. Yang ternyata, Dixie bukanlah nama asli. Dixie keluar dari kamar mandi dengan menodongkan pistol ke arah Virtuoso, dia bertanya, "Apakah sudah kau bunuh semuanya?" Kemudian Virtuoso menceritakan satu persatu pembunuhan itu, Dixie pun mengatakan bahwa dia harus pergi ke kota ini lebih awal untuk mengamati Virtuoso. Bahkan, Dixie telah membunuh juru masak dan pelayan kafe untuk menyamar menjadi waiters. Dan ternyata semua orang yang terlihat di kafe, mereka adalah agen yang sama dengan Virtuoso, mereka adalah seorang pembunuh bayaran. Dixie adalah salah satunya, dia mendapat perintah dari atasan yang sama. Dan ternyata, White River sendiri adalah Virtuoso. Di dalam sebuah misi pembunuhan, hati nurani harus dikesampingkan. Film berakhir dengan kematian Virtuoso, karena dirasa sudah tersadar dari hati gelapnya, atasan memerintahkan Dixie untuk membunuh Virtuoso. Karena tugas tetaplah tugas. I know. Oke teman-teman Insomnia, semoga video ini menghibur kalian semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini, sampai jumpa di next video.